warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPK Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Andika Subianto, mahasiswa PPK Daljab Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021. Saya guru di SD Negeri Wotan 04, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPK Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Dengan mengajar di kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, di pembelajaran yang pertama. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, hari ini pastinya semuanya masuk ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Baik, Pak Andika sudah buat presensi untuk di hari ini di Google Form. Linknya sudah Pak Andika bagi di WA Group. Nanti kalian isi ya, tulis nama dan nomor absen kalian. Ya, Pak. Ya, Pak. Hari ini kita belajar bersama Pak Andika. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tolong ketua kelasnya pimpin untuk berdoa. Silakan Eka dipimpin. Siap berdiri, gerak hormat, selamat pagi Pak, duduk kembali berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Siapa Eka sudah memimpin berdoa teman-temannya. Nah, pagi ini tentunya kalian sudah semangat belajar dengan Pak Andika. Sudah semangat atau belum anak-anak? Sudah, Pak. Baiklah, kalau sudah semangat, biar tambah semangat lagi, marilah kita bernyanyi. Kita nyanyi lagu nasional judulnya Tanah Airku. Pak Andika putarkan lagunya, nanti kalian ikut bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nak-nak, tadi kita sudah bernyanyi lagu nasional judulnya Tanah Airku. Pastinya kalian masih ingat anak-anak pelajaran sebelumnya. Tanah dan air itu termasuk contoh dari sumber daya alam. Coba Pak Andika ingatkan lagi. Macam-macam sumber daya alam yang kita pelajari kemarin itu apa saja anak-anak? Sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan tidak dapat diperbarui. Betul. Sumber daya alam itu macamnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ternyata kalian masih ingat ya pelajaran kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya anak-anak, yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Ya, Pak. Baik. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru harap semua kameranya dinyalakan, ya.
dan mikrofonnya dimatikan kecuali kalau mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya atau mau presentasi. Karena pembelajaran kita hari ini adalah daring. Iya, Pak. Dan Iya, Pak. Ya, dan pada saat pembelajaran nanti Pak Guru minta kalian menyimak dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran di Google Meet, kalian dapat menganalisis pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui pengerjaan LKPD, nanti kalian dapat menyajikan contoh-contoh kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan benar. Selanjutnya, setelah menyimak video pembelajaran, yang kedua, kalian dapat menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang terakhir, melalui pelatihan soal di LKPD, kalian dapat menyajikan identifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, sedangkan penilaian yang akan Pak Guru lakukan hari ini yaitu penilaian pada saat pembelajaran ini. Tadi Pak Guru sudah memberikan LKPD kepada kalian. Di situ ada kegiatan yang harus kalian kerjakan. Nah, itu nanti akan Pak Guru nilai. Selain itu, nanti di akhir pembelajaran Pak Andika juga akan memberikan soal evaluasi kepada kalian anak-anak. Soalnya ada di Google Form. Nanti kalian isi di situ. Linknya nanti akan Pak Guru kirim di WA Group. Itu juga nanti akan Pak Guru nilai. Ya. Pak Andika ingatkan lagi anak-anak, walaupun di masa pandemi COVID-19 seperti ini, pembelajaran itu dilakukan secara daring, belum boleh bertatap muka secara langsung. Akan tetapi kalian itu harus tetap semangat, jangan bermalas-malasan. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah pelestarian sumber daya alam. Dan yang kedua, yaitu kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Anak-anak semua, sudah siap menerima materi hari ini? Sudah. Iya, Pak. Baiklah. Sekarang coba kalian amati gambar berikut ini anak-anak. Banjir. Ya, banjir. Lalu selanjutnya gambar apa anak? Kebakaran. Hutan. Terus yang terakhir ini gambar apa? Tanah longsor. Ya, betul. Tanah longsor. Itu semua adalah contoh-contoh bencana alam anak-anak. Kira-kira jika lingkungan sekitar kalian terjadi bencana seperti itu, bagaimanakah yang kamu rasakan anak-anak? Takut, Pak. Ya, pasti takut, sedih. Orang-orang yang tempat tinggalnya terjadi bencana banjir, tanah longsor akan mengalami kerugian. Lalu apa yang menyebabkan bencana alam itu terjadi anak-anak? Apakah kalian tahu? Hujan. Terbakar. Kerusakan lingkungan. Ya, betul. Salah satunya penyebab terjadi bencana alam adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh ulah manusia yang tidak menjaga keseimbangan sumber daya alam. Apakah kalian mau jika lingkungan sekitar tempat tinggalmu terjadi bencana seperti itu? Tidak mau, Pak. Ya, pastinya tidak ada orang yang mau mengalami bencana seperti itu, anak-anak. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mencegah agar bencana alam akibat kerusakan lingkungan itu tidak terjadi? Bagaimana caranya? Menjaga lingkungan. Menjaga alam. Ya, betul. Untuk mencegahnya,
kita harus selalu menjaga kelestarian sumber daya alam supaya keseimbangan alam itu terus terjaga dan bencana alam akibat kerusakan lingkungan tidak akan terjadi. Ada beberapa upaya anak-anak yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kita simak video berikut untuk mencari tahu apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Kalian simak baik-baik ya. Upaya pelestarian sumber daya alam, dan yang kedua, menjelaskan pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam. Oke, langsung saja. Yang pertama, hubungan sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan. Allah telah mengkaruniakan manusia dengan akal yang cerdas. Manusia menggunakan akal tersebut untuk mengelola alam. Namun, seringkali manusia melakukan hal yang merugikan diri sendiri dengan berbuat kerusakan. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan ketidakseimbangan sumber daya alam. Terjadinya ketidakseimbangan ini akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, seperti yang kalian lihat di video, manusia melakukan penebangan liar secara besar-besaran. Padahal seperti yang kita tahu, hutan merupakan salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup. Hutan juga menjadi kawasan tempat tinggal untuk satwa. Selanjutnya, mengambil hasil laut dengan pukat harimau. Pukat harimau ini adalah perlengkapan untuk menangkap ikan. Nah, ketika dibenamkan ke air, pukat harimau ini bisa mencapai ke dasar laut. Nah, pukat harimau ini dapat menangkap segala jenis ikan yang ada di laut, baik ikan besar maupun ikan kecil. Selain ikan, ternyata pukat harimau juga dapat menangkap biota laut seperti lumba-lumba, penyu, bahkan terumbu karang. Ya, hal ini membahayakan kelangsungan hidup hewan-hewan laut yang tidak boleh ditangkap. Oleh karenanya, pukat harimau sangat dilarang penggunaannya. Selanjutnya, kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Kebakaran hutan juga mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di musim hujan. Hal ini menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Ya, sedih ya melihat lingkungan alam yang rusak karena ulah manusia itu sendiri. Nah, lantas bagaimanakah cara kita melestarikan lingkungan alam? Cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan yang pertama yaitu melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. Nah, sistem tebang pilih ini adalah menebang pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Tebang pilih ini adalah salah satu tindakan guna mengatasi kerusakan hutan. Selanjutnya, penanaman kembali lahan yang gundul atau biasa dikenal dengan reboisasi. Dengan kembalinya fungsi hutan, tentunya dapat menghindari pencemaran udara ke lingkungan, kembalinya ekosistem, dan reboisasi dapat melawan pemanasan global. Nah, upaya penghijauan ini bisa dilakukan dari lingkungan sekitar kita loh, seperti halaman rumah kalian. Halaman yang ada bisa kalian manfaatkan untuk menanam tanaman hijau. Jadi, lahan di sekitar rumah kita seperti di komplek perumahan juga bisa digunakan untuk reboisasi dengan menanam tanaman sejenis. Tadi kalian sudah menyimak video tentang pelestarian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam, anak-anak? Coba kalian bacakan. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Ya, terima kasih Rian. Sumber daya alam dapat berupa hutan, hewan, air, tumbuhan, sungai, laut, dan semua yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Itu namanya sumber daya alam. Ya, karena sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga manusia itu mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan
dan tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan. Contohnya adalah bencana alam tadi. Nah, apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan, anak-anak? Contohnya apa saja? Menebang pohon secara berlebihan. Secara berlebihan. Aktivitas ini dapat mengakibatkan hutan gundul. Hutan gundul itu hutan yang tidak ada pohonnya. Dan sehingga terjadi banjir dan tanah longsor. Lalu apa lagi anak-anak? Aktivitas manusia Menangkap ikan dengan harimau. menangkap ikan dengan bom atau pukat harimau. Aktivitas ini dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan sulitnya ikan untuk melakukan perkembangbiakan. Lanjutnya apa lagi? Bakar hutan, Pak. Membakar hutan, Pak. Ya, membakar hutan. Membakar hutan ini menyebabkan hilangnya tempat tinggal hewan-hewan yang ada di hutan dan fungsi hutan sebagai penghasil oksigen atau paru-paru dunia juga akan hilang. Nah, jika sumber daya alam telah rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, lalu bagaimanakah cara kita melestarikan sumber daya alam itu anak-anak? Dengan cara apa? Membuang sampah dan penjara. Ya, yang pertama bisa dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, dapat menjaga aliran sungai tetap lancar dan air tetap jernih. Ya, dan menjaga agar tidak banjir. Lalu apa lagi anak-anak? Upaya pelestarian lingkungan. Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan, ya. Menebang pohon itu harus dengan sistem tebang pilih, ya. Artinya menebang pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Sistem tebang pilih ini merupakan salah satu tindakan untuk mengatasi kerusakan hutan. Lalu apalagi upaya untuk melestarikan lingkungan anak-anak? Menanam pohon. Menanam pohon. Ya, betul. Menanam pohon atau menanam kembali lahan yang gundul disebut juga dengan reboisasi. Menanam pohon di lahan yang gundul akan membuat tanah menjadi subur dan mampu menyerap air ketika musim hujan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Nah, anak-anak, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Pak Andika beri kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Adakah yang mau bertanya anak-anak? Tidak. Apakah kalian sudah paham tentang pelestarian sumber daya alam? Paham, Pak. Sudah, baiklah. Kalau sudah paham, sekarang buka LKPD kalian yang Pak Guru bagikan. Di situ ada kegiatan satu yang harus kalian kerjakan secara individu. Petunjuknya adalah analisis upaya pelestarian sumber daya alam dan berilah contoh kegiatannya. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Pak Guru beri waktu 5 menit untuk kalian mengerjakannya. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Pak Guru, ya, bisa dengan angkat tangan di Google Meet atau bisa lewat WA. Nanti setelah kalian mengerjakan, kalian presentasikan hasil kerjaan kalian. Silakan.
Sudah selesai anak? Sudah, Pak. Sudah selesai, baiklah. Sekarang presentasikan hasil pekerjaanmu pada kegiatan 1. Nomor 1, Pak Andika minta Ana untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Upaya pelestarian sumber daya alam, reboisasi, kegiatan, menanam pohon di hutan yang gundul. Tepuk tangan buat Ana. Upaya pelestarian sumber daya alam yaitu reboisasi, kegiatannya menanam hutan yang gundul. Betul. Sekarang nomor 2, Fadli. Coba Fadli presentasikan. Upaya pelestarian sumber daya alam 2. Menjaga kelestarian hutan. Kegiatan menebang pohon dengan sistem tebang pilih. Tepuk tangan Fadli. Sekarang yang ketiga, coba Rian. Upaya pelestarian sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran air, kegiatan tidak membuang sampah ke sungai. Tepuk tangan buat Rian. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran air. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menganalisis upaya pelestarian sumber daya alam. Salah satu upaya pelestarian sumber daya alam yaitu membuang sampah pada tempatnya. Selain dibuang, sampah itu juga bisa didaur ulang anak-anak, sehingga sampah tersebut bisa lebih bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan. Kegiatan mendaur ulang ini termasuk kegiatan ekonomi. Ya, daur ulang itu adalah menggunakan kembali barang-barang bekas menjadi barang-barang yang berguna. Contohnya sampah yang tidak terpakai diubah menjadi barang yang punya nilai jual, sehingga menambah penghasilan atau menambah pekerjaan bagi orang yang melakukannya. Ini bisa dijadikan alternatif pekerjaan. Nah, untuk mencari tahu jenis-jenis kegiatan ekonomi dan macam-macam pekerjaan, marilah kita simak video berikut ini anak-anak. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Sebelum melanjutkan belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contohnya, petani mengelola sawah untuk menghasilkan padi. Selanjutnya, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi, toko membeli beras dari petani dan menjualnya ke konsumen. Selanjutnya, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi, kita membeli beras dari toko untuk kita konsumsi atau kita makan.
Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi atau mewujudkan kebutuhannya. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan barang maupun kebutuhan jasa. Cara memenuhi kebutuhan berupa barang maupun jasa adalah dengan melakukan pekerjaan. Pekerjaan juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan penghasil barang ini menghasilkan barang yang bisa dilihat dan nantinya dapat digunakan oleh orang lain atau konsumen. Contohnya, petani menghasilkan hasil bumi seperti jagung, padi, buah, hingga sayuran. Contoh yang lain, ada perajin menghasilkan berbagai barang kerajinan seperti tembikar, lukisan, dan juga patung. Kemudian pembuat kue atau makanan, ini menghasilkan berbagai jenis kue dan makanan. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, hasil dari jenis pekerjaan ini tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh orang yang menggunakan jasa. Contohnya, sopir yang mengantar penumpang. Kemudian, guru yang mengajar dan membuat muridnya bertambah ilmu. Contoh yang lain juga tenaga kesehatan yang memeriksa pasien dan lain sebagainya. Kalian sudah menyimak video kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi itu anak-anak? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Apa yang dimaksud dengan produksi anak-anak? Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Betul, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah barang atau nilai guna dari barang dan jasa. Sedangkan pelaku ekonomi dalam kegiatan ini dinamakan apa anak-anak? Produsen. Betul. Pelakunya dalam kegiatan produksi ini dinamakan produsen. Salah satu contoh kegiatan ekonomi, kegiatan produksi adalah petani mengolah sawah, menghasilkan padi. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan produksi. Yang kedua adalah distribusi. Ya. Apa pengertian distribusi tadi? Kegiatan menyalurkan barang. Betul, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, sedangkan pelaku kegiatan distribusi ini disebut apa? Distributor. Betul, pelakunya, orangnya ini disebut distributor. Contohnya adalah toko membeli beras dari petani dan menjualnya ke konsumen. Ini adalah contoh kita distribusi, ya, pedagang beras. Dan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya yaitu membeli beras dari toko untuk kita konsumsi. Nah, kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi atau mewujudkan kebutuhannya.
kebutuhan manusia itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Cara memenuhi kebutuhan manusia yaitu dengan cara melakukan pekerjaan. Pekerjaan yaitu yang pertama, coba baca apa Ana yang pertama? Pekerjaan menghasilkan barang. Nah, pekerjaan menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya apa pekerjaannya anak-anak yang menghasilkan barang? Petani menghasilkan hasil bumi seperti jagung, babi, buah, hingga sayuran. Nah, selain petani apalagi? Peracik, Dan masih banyak yang lain. Yang kedua adalah Pekerjaan menghasilkan jasa. Apa itu pekerjaan menghasilkan jasa? Pekerjaan yang memberikan pelayanan yang bermanfaat untuk kebutuhan orang lain. Hasil dari pekerjaan ini tidak terlihat, namun bisa dirasakan oleh orang yang menggunakan jasanya. Contohnya apa anak-anak? sopir yang mengantar penumpang. Nah, contohnya sopir, dia itu tidak menjual barang, tapi dia itu menjual jasanya. Walaupun tidak terlihat, tapi bisa dirasakan bagi orang yang menggunakan jasanya. Selanjutnya apa contohnya? Guru yang bertambah ilmu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah kegiatan-kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan yang telah kita pelajari bersama. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan enggak anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, baiklah. Berarti kalian di LKPD tadi ada kegiatan kedua yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kalian harus berdiskusi bersama kelompok kalian untuk mengerjakannya. Tadi Pak Andika sudah bagi kelompoknya. Ya, kelompoknya itu berpasangan, terdiri dari 2 orang siswa. Sudah Pak Andika buatkan WA group dan Pak Andika sudah masuk di masing-masing grup tersebut. Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Diskusinya bisa lewat WA, bisa lewat chat, bisa lewat telepon, video call, atau voice note ya. Pak Andika beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan anak-anak. Kalau sudah, sekarang Pak Andika minta untuk presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Kegiatan ekonomi, produksi, pekerjaan atau kegiatan petani, 2 nelayan, 3 pengrajin kayu. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. 2. Pak Andika minta kelompok 2. Silakan Adel. Kegiatan ekonomi, distribusi, pekerjaan atau kegiatan, 1 pedagang beras, 2 toko bangunan, 3 penjual sayuran. Tepuk tangan buat kelompok 2. Adel. Anak-anak, kita sudah belajar membuat video, mengerjakan LKPD, kalian juga sudah presentasi. Pak Andika beri kesempatan sekali lagi jika ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada materi yang belum jelas, boleh bertanya. Kalian sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini? Paham, Pak. Baiklah, kalau kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini, marilah kita bersama-sama menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Tadi apa saja kita pelajari hari ini anak-anak? Sumber daya alam, kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Ya, kita telah mempelajari tentang sumber daya alam dan kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Apa saja aktivitas atau kegiatan manusia yang merusak lingkungan itu anak-anak?
menebang pohon secara berlebihan, Terus membakar hutan, ya, menebang pohon dengan cara berlebihan, membakar hutan, menangkap ikan dengan pukat harimau. Itu adalah kegiatan-kegiatan manusia yang bisa merusak lingkungan. Jadi tidak boleh dilakukan itu anak-anak. Terus apalagi yang kita pelajari tadi anak-anak? upaya pelestarian sumber daya alam, Ya, apa saja upaya-upayanya anak-anak? membuang sampah pada tempatnya, Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan yaitu salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Terus reboisasi, menanam hutan yang gundul. Terus selanjutnya apalagi yang kita pelajari hari ini? kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Nah, kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan. Baiklah. Kalian sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang Pak Andika akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Soalnya ada di Google Form, ya. Linknya Pak Andika kirim di WA Group. Nanti kalian kerjakan di situ ya. Setelah mengerjakan, nanti kalian langsung mendapat nilai anak-anak. Ini adalah kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini anak-anak. Yang pertama adalah sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, hari ini sudah selesai mempelajari materi pelajaran. Pak Andika ingin tahu anak-anak, bagaimanakah perasaanmu setelah belajar hari ini? Senang, Pak. Senang, Pak. Senang, Pak. Senang. Lalu kegiatan apa yang kalian senangi anak-anak? Melihat video-nya bagus. Nah, baiklah. Kalau kalian senang, besok Pak Andika kasih video dan gambar-gambar lagi untuk pelajaran berikutnya. Oh iya anak-anak, setelah kalian mengerjakan soal evaluasi di Google Form tadi, sudah Pak Guru nilai. Bagi anak yang mendapat nilai kurang dari 70 harus mengerjakan lagi soal remedi. Sedangkan anak yang mendapatkan nilai lebih dari 70, Pak Guru minta untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, Pak Guru ingatkan lagi, kalian harus tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan selalu jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, pembelajaran hari ini Pak Andika cukupkan sekian anak-anak. Sebelum Pak Andika akhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Sekarang tolong pimpin berdoa. Ibra Urmat, selamat siang, Pak. Duduk kembali, berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.